Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Melani. Saya berasal dari kelas manajemen malam 3 dengan NIM 22612241. Saya merupakan mahasiswi semester 5 jurusan manajemen dari STIE Pembangunan Tanjung Pinang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah aplikasi yang menurut saya cukup menarik dan mungkin belum banyak diketahui oleh orang-orang. Aplikasi tersebut adalah aplikasi PLN Mobile, sebuah aplikasi yang secara resmi dikembangkan oleh PT PLN Persero dalam harapan dapat mempermudah pelanggan-pelanggannya untuk melakukan transaksi pembayaran dan mengakses berbagai layanan terkait kebutuhan listrik. Dengan fiturnya yang sangat amat beragam, aplikasi ini menawarkan kemudahan bagi kita para penggunanya untuk memantau penggunaan listrik, melakukan pembayaran, serta mengakses layanan pelanggan secara online. Nah, salah satu hal menarik dari PLN Mobile yang dapat saya tangkap adalah keragaman fitur-fiturnya yang memang sangat mempermudah kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam hal layanan listrik. Berikut ini adalah beberapa fitur utama dari aplikasi PLN Mobile yang menurut saya cukup membantu kita nih teman-teman. Yang pertama adalah fitur token dan pembayaran. Jadi, bagi para pengguna pelanggan listrik prabayar, aplikasi ini menyediakan kemudahan untuk kita membeli token listrik secara langsung dari aplikasi. Pengguna hanya perlu memasukkan ID pelanggan atau nomor meterannya, lalu kita memilih nominal token dan menyelesaikan pembayaran. Sedangkan untuk pelanggan pasca bayar seperti saya, tagihan listrik bulanan ini dapat dicek setiap bulannya di aplikasi secara langsung dan bisa kita bayar tanpa harus kita mengantre dari kantor PLN atau loket pembayaran lainnya. Dengan adanya fitur ini, saya merasa kita tidak perlu lagi khawatir terlambat bayar tagihan atau kehabisan token. Dan fitur yang kedua adalah pengaduan dan pelaporan gangguan. Fitur pengaduan adalah salah satu hal yang paling saya sukai karena kita bisa secara langsung melaporkan gangguan atau permasalahan listrik tanpa harus repot-repot datang ke kantor PLN. Misalnya, jika terjadi pemadaman atau kendala teknis lainnya, kita cukup melaporkannya melalui aplikasi. Dan status pengaduan tersebut bisa kita pantau secara real time. Dengan ini, prosesnya menjadi lebih transparan dan kita bisa mengetahui sejauh mana sih penanganannya yang sudah dilakukan oleh pihak PLN. Yang ketiga, fiturnya adalah fitur catat meter. Jadi fitur ini tuh memungkinkan para pelanggan untuk mencatat angka meter listrik secara mandiri dan melaporkannya melalui aplikasi dengan cara memfotonya. Hal ini sangat membantu menurut saya karena memastikan kita bahwasanya tagihan itu sesuai dengan penggunaan yang di rumah kita. Selain memudahkan, ini juga dapat membantu kita untuk lebih aware lagi terhadap penggunaan listrik kita setiap bulannya. Lalu fitur yang keempat adalah sambung baru dan ubah daya migrasi. Untuk pelanggan baru yang ingin mendaftar sambungan listrik, aplikasi ini menyediakan layanan untuk mengajukan sambungan baru tanpa harus datang ke kantor PLN. Selain itu, jika kita ingin menambah atau mengurangi daya listrik di rumah, permintaan perubahan daya ini juga bisa kita lakukan langsung melalui fitur ini. Dengan adanya layanan online ini, seluruh prosesnya menjadi lebih praktis dan cepat. Yang selanjutnya adalah fitur penyambungan sementara. Jadi untuk para pengguna nih yang mungkin membutuhkan listrik tambahan atau daya tambahan untuk melakukan kegiatan tertentu, misalnya kayak acara-acara besar seperti pernikahan atau pesta, aplikasi ini juga menawarkan fitur penyambungan sementara. Jadi, kita bisa mengajukan permintaan tambahan daya listrik ini tanpa harus melalui prosedur panjang yang biasanya kita lakukan di kantor PLN. Kemudian, fitur selanjutnya adalah fitur simulasi biaya. Fitur simulasi biaya ini memberikan perkiraan tarif listrik yang mungkin akan dikenakan jika kita menggunakan daya listrik tertentu nih teman-teman. Dengan fitur ini, pelanggan bisa mengatur dan merencanakan penggunaan listriknya agar tetap sesuai dengan anggaran yang sudah kita siapkan. Lalu, tak cuman untuk melakukan pembayaran dan hal-hal lainnya terkait kelistrikan, di aplikasi PLN Mobile ini juga terdapat fitur top up dan pembayaran lainnya. Jadi, dia juga menyediakan layanan untuk melakukan pembelian pulsa, paket data, bahkan sampai ke pembayaran air PDAM dan BPJS. Dengan ini, kita bisa melakukan beberapa pembayaran rutin dalam satu aplikasi saja, jadi bisa lebih praktis dan menghemat waktu. Tidak cuma itu,
Aplikasi PLN Mobile ini juga menyediakan informasi berupa event-event promosi hingga berita-berita terkait kelistrikan yang dapat kita lihat di beranda pada bagian bawah di aplikasi tersebut. Nah, sebagai salah satu orang yang secara aktif menggunakan aplikasi PLN Mobile ini, saya merasa sangat amat terbantu dengan adanya aplikasi PLN Mobile, terutama dalam mendukung aktivitas saya yang cukup padat sebagai mahasiswa yang sering memiliki jadwal kuliah dan saya juga memiliki pekerjaan yang tidak bisa saya tinggalkan. Waktu saya ini menjadi lebih efisien karena semua layanan PLN bisa saya akses hanya dengan melalui ponsel saya saja. Saya tidak perlu repot-repot datang ke kantor PLN untuk melapor gangguan atau membeli token listrik atau membayar listrik bulanan. Semua itu bisa saya lakukan dari mana saja, kapan saja, tanpa harus repot-repot, bahkan di saat saya sedang berada di dalam perjalanan atau di tengah-tengah kesibukan kuliah saya. Selain itu, aplikasi ini juga membuat saya lebih disiplin dalam memantau penggunaan listrik karena tagihan dan riwayat pemakaian juga bisa dicek setiap saat kayak gitu. Menurut saya, aplikasi ini juga mencerminkan kemajuan yang cukup signifikan dalam digitalisasi layanan publik di Indonesia. PT PLN Persero telah berhasil menyediakan solusi yang lebih modern, efisien, dan transparan untuk para pelanggannya. Dengan adanya aplikasi ini, kita sebagai pelanggan jadi lebih mudah dan praktis dalam mengakses berbagai layanan PLN. Baiklah, saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Semoga sedikit yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.